Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Refli Kipas di Kodam Konten Dakwah Menggokil. Lagi-lagi saya bersama teman saya Al Rahmat Hidayatullah. Oke, Anda sudah wudhu tadi ya? Alhamdulillah sudah. Siap menerima pertanyaan yang agak sesat dikit? Aslinya sumpah asli. Sumpah kenapa? Ya, pertanyaan sesat ini asli. Iya, agak mengganggu otak. Ngono gitu ya. Iya. Ini pertanyaan dari saya, Tapi bukan dari teman saya. Oh ya. Sudah siap ya Anda ya? Insyaallah siap. Oke guys, kita langsung ke pertanyaan saja. Oke, gimana hukumnya itu kalau kita membatalkan puasa tapi sebelum waktunya? Contohnya seperti? Ya seperti kalau seumpama saya ya. Ya. Ini seumpama bro, bukan Ya. beneran ya. Bukan beneran. Mungkin ada niatan yang beneran. Ya mungkin lah. Misalnya saya bangun jam 8 pagi terus saya minum, itu kan membatalkan puasa sebelum waktu. Oh ya, jadi yang perlu diingat membatalkan puasa sebelum waktunya. Ya. Kita harus tahu dulu kapan waktunya supaya kita tahu kapan kita dibilang batal puasa dan kapan kita tidak batal puasa. Oh. Dan waktu puasa itu mulai terbitnya matahari, tulu syamsi. Itu matahari terbit sudah mulai kita puasa, mulai kita start puasa. Iya. Nah, jadi bukan imsak, aslinya itu bukan imsak. Imsak itu ditujukan untuk kita itu siap-siap, disunahkan. Kita emang disunahkan sahur akhirat, tapi jangan terlalu mepet-mepet dengan waktu subuh juga. Iya. Nah, jadi waktu imsak itulah ceritanya waktu imsak. Jadi sampai waktunya maghrib, tenggelamnya matahari itu kita waktu berbuka puasa, muncul matahari, tenggelam matahari. Iya. Waktu kita berpuasa. Jadi di waktu kita puasa, kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah disebutkan dalam kitab fikih syariat-syariat. Ada beberapa hukum, ada beberapa teknisi yang kita dikatakan membatalkan puasa. Nah, sebelum waktunya, pas itu kita membatalkan puasanya dengan makan atau minum atau dengan yang lainnya, dengan hal yang tidak senonoh. Nonton bokep itu. ya barangkali gitu loh. Ya. Itu bukan kita lah. Oh, iya. Bukan kita. Misalnya gitu. Bangun-bangun lihat itu loh bro. Kan disengaja gitu. Jadi kita membatalkan puasa itu ada dua hukum. Nah, Ada kalanya kita itu boleh membatalkan puasa. Dalam artiannya kita itu tidak puasa. Nah, dan ada kalanya kita itu dilarang membatalkan puasa, yaitu haram. Nah, gimana contohnya? Contohnya yang kita tidak apa-apa membatalkan puasa. Iya. Kita tidak puasa itu dalam ketika ada kalanya kita darurat tubihul mahdurat. Semua darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Darurat itu sesuatu yang membahayakan. Iya. Itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contohnya Gimana? di tengah hutan kita tidak ada makan kecuali babi haram hukumnya. Tapi ini tidak ada makanan lagi, kalau kita tidak makan mati ya. Maka makan babi di sini hukumnya boleh. Tapi saduromak, bukan sampai kenyang. Kita cuma saling menyambung hidup. Jadi sekiranya tidak mati, kita dikatakan masih hidup dengan secuil makan babi itu. Jadi ad-darurat juga. Jadi babinya jadi halal. Ya bukan, babinya tetap haram. Babinya tetap haram. Tapi pekerjaan kita diperbolehkan karena ada keringanan dari syariat. Begitu. Itu contohnya. Kalau dalam puasa kita diudzur, contohnya kita musafir, itu bepergian keluar kota, di mana kita itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa kita. Jadi kita ke mana, ke Surabaya, ke Malang, ke mana gitu, Jakarta, kita tidak puasa, tidak apa-apa. Jadi makan tidak apa-apa. Tapi kita harus ada ketentuannya juga. Jadi membatalkan puasa makan, tapi tidak boleh terang-terangan.
Tapi kan kalau berpergian ya kita kan sudah ada mobil itu. Tapi kalau zaman dulu itu naik unta, kan ada mobil bro. Jadi gini, yang masalahnya gitu. Ya, Kita musafir, kita makan, artinya tidak puasa itu tidak apa-apa. Itu ada beberapa syariat itu menyebutkan ilah. Ilah yaitu suatu alasan yang disebutkan dalam fikih itu kenapa orang puasa, orang musafir tidak apa-apa membatalkan puasanya makan. Itu ilahnya itu masyakoh. Masyakoh itu apa? Itu kita ada kerepotan dalam musafir. Itu kita yang harus makan, harus mengisi tenaga. Nah, itu masyakoh dalam ilah yaitu suatu alasan itu tidak dipergunakan masyakoh ini ada nama nanti kalau anda belajar kitab fikih yang lebih atasnya ada kitab Qawaidih namanya pembatalan fikih masalikul illah itu panjang itu masalikul illah pembahasan usul fikih yang agak dalam itu intinya alasan orang yang diperbolehkan makan ketika A few moments later. ya gimana? Jadi alasannya masyakoh yaitu ada kerepotan. Itu tidak dianggap oleh syariat, tidak dianggap. Kan zaman dulu kan bepergian itu capek dengan kendaraan unta, jalan kaki itu kan. Sekarang ada mobil ya. Sekarang kerepotan itu tidak dianggap. Yang dianggap apa? Jarak. Oh, jarak. Nah, kita dihitung ada batasan jarak yang disebutkan di kitab fikih sudah disebutkan. Kita keluar daerah ke Tuban, ke Surabaya, kita keluar kota walhasil ya. Kita itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi katanya kalau kita membatalkan puasa itu harusnya nyambung sampai maghrib ya. Oh, jadi gini. Ada hukumnya. Jadi gini, orang yang sudah membatalkan puasa, yang tadi yang disebutkan tafsil, perincian yang pertama yang tidak apa-apa membatalkan puasa kalau kita dalam keadaan darurat, yaitu keadaan yang kita mengharuskan kita seperti tadi musafir atau kita keadaan sakit atau yang lain, keadaan yang mengharuskan kita untuk membatalkan puasa itu tidak apa-apa. Nah, ada kalanya yang harus yang tidak boleh membatalkan puasa kayak kita tidak ada apa-apa lalu makan tengah-tengah siang makan. Nah, ya repot ini repot, tapi jangan diteruskan juga. Nah, jadi orang yang batalkan puasa dengan sengaja, nah ini tetap wajib meneruskan puasanya. Jadi kita contohnya bukan kita bro. Contohnya namanya Arif. Itu dia itu di siang hari jam 12 siang makan bakso. Nah, makan bakso sama es itu kan batal puasanya. Ini kalau anda yang ada namanya Arif ini minta maaf lah. Mohon maaf ya teman-teman. Ini cuma pemisalan. Ada anak namanya Arif di siang hari dia itu makan bakso, otomatis dia kan batal puasanya. Nah, terus setelah itu boleh makan minum setelah sampai maghrib? Tidak boleh, terang. Jadi dalam hukum fikih itu kita diwajibkan imsak itu kita harus menahan sesuatu hal yang membatalkan puasa juga walaupun kita sengaja. Jadi kan banyak sekarang propaganda pemikiran orang sekarang kalau sudah batal puasanya setelah boleh makan terus tidak boleh bro. Jadi ini tetap tidak boleh. Jadi kita batal puasa makan. Anda kalau sudah membatalkan puasa terus makan lagi, Anda temannya setan. Jadi tetap dihitung dosa. Iya, Anda nanti dikuasai jin ifrit nanti gimana? Jadi bingung kan? Iya. Anda membatalkan puasa, dihitung dosa. Tetap wajib meneruskan puasanya. Anda makan lagi, dihitung dosa lagi. Anda makan lagi, dihitung dosa terus. Wah, bisa triple dosa. Wah, bisa for dosa itu banyak ini. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa banyak yang disebutkan dalam kitab fikih, termasuk hal-hal kan tadi yang dibahas orang yang batalkan puasa di waktu yang tidak ada darurat, tidak ada apa-apa kita makan atau minum, itu kan batal puasanya kita. Ada kalanya batal. Jadi sekarang apa yang membatalkan puasa? Banyak hal-hal yang batalkan. Kalau perokok
Enggak. Jadi gini, Rokok kan tidak makan, bro. Kita kan menghirup asap terus dikeluarkan oksigen. Iya. Oksigen tapi bentuk asap. Iya, bentuk asap. Jadi gini bro. Ya. Ada pembahasan dalam kitab fikih yang kita baca juga Ya. di kitab Umdah, Safina dan yang lain-lain, itu di dalam syarah-syarahnya banyak, dalam karangannya Habib Zain bin Ibrahim Smith itu juga banyak juga karangannya itu disebutkan duhulul ain ila jawfi. Ya. Itu bahasa Arabnya duhulul ain ila jawfi. Masuknya ain itu apaan? Ain itu barang itu suatu bentuk yang ada bentuk. Oh, Ada bentuk masuk ke rongga 7. Rongga 7 itu apa? Telinga 2, ya. terus hidung Hidung 2, 2, mulut 1. 1, yang bawah Ya. yaitu Ya. 2. Tujuan ya. Hmm. Kalau sesuatu hal itu masuk ke 7 anggota itu, kita dihitung batal puasanya. Tapi kalau suntik, Nah, jadi suntik itu ada pembahasannya. Jadi Ya. suntik kemarin sudah kami bahas. Suntik yang kita bahas di forum yang lain, Ya. itu suntik ada 2. Ada kalanya suntik seperti infus, itu menambah energi masuk ke lambung. Ya. Itu kan menambah energi. Itu batal. Itu batal ya. batal bahasanya. Kalau sekedar suntik kita kesehatan, itu memang ada khilaf. Di situ ada khilaf. Tapi- ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak. Kenapa? Karena di situ tuh lewat rongga Iya. yang ada di tubuh kita, bukan lewat 7 anggota badan yang bisa membatalkan puasa. Nah, itu tadi kan ain itu suatu benda yang ada wujudnya yang masuk ke rongga kita. Iya. Semua. Dan sekarang ada. Itu kan tadi yang tidak melewati rongga seperti suntik ada 2 tafsiran. Iya. Rinciannya ada seperti infus yang menambah energi batal, dan yang tidak menambah energi seperti kesehatan itu ada khilaf. Adapun kalanya yang masuk ke rongga yang ini 7 ini seperti rokok ya, Ya. rokok atau vape. Ya. Itu asap. Itu disebutkan dalam kitab fikih itu namanya dukhon. Dukhon itu asap. Asap kalau masuk ke kita ke hirup, bagaimana hukumnya kalau puasa? Itu ditafsir. Ada kalanya asap itu bisa menimbulkan flek. Oh, Seperti rokok kan flek. ya. Nah, itu Tapi kalau flek. tetangga kita bakar-bakar terus Nah, kita hirup. itu kan enggak itu. mungkin kalau dengan jarak dekat Iya. sini langsung ya. Masa mungkin itu Ya. itu kan fleknya kelihatan. Ada Adapun- kalau tetangga Anda bakar-bakar terus kalian gini. Wah, itu Kalian udah gila, Bro. iya. Jadi Ya. kayak gitu. Rokok kan timbul flek. Kita Iya. menghirup rokok ada flek yang muncul keluar dari rokok. Nah, itu kan flek itu termasuk benda yang berwujud. Itu masuk ke badan kita. Itu Iya. batal. Dan wajib mengganti kita. Wajib mengganti kita. Nanti di lain hari kita wajib mengganti puasanya. Termasuk hutang itu ya. Termasuk utang. Kalau Anda tidak membayar hutang, ya ditagih. ditagih, Bro. Nah, Anda hutang sama Tuhan aja tidak dibayar, apalagi sama manusia. Bos. Jadi gitu. Ada kalanya Iya. ya. Ada kalanya jadi asap yang tidak berbentuk. Bukan berbentuk, tidak menimbulkan flek. Iya. Yaitu contohnya seperti asap bakar-bakaran daun, asap bakar-bakaran apa kayak biasanya itu bukhur. Iya. Bukhur itu kan tidak menimbulkan flek. Kalau kecium masuk ke hidung kita itu tidak masalah. Karena tidak ngeflek. Kalau rokok ini jelas ngeflek. Ngeflek. Ada fleknya. Jadi kayak ada cairan warna kuning yang keluar dari rokok. Itu yang masuk ke badan kita. Ya, itu yang membatalkan puasa. Oh, Sumpama rokok enggak tahu, ada tak rokok yang enggak ada fleknya? enggak ada. Enggak ada kan? Itu dari nikotin kan? Iya. Itu kita enggak tahu. Itu campuran apa saja yang bisa menimbulkan flek yang bisa membatalkan puasa kita. Begitulah sebelumnya tentang hal-hal yang batalkan puasa. Jadi kita intinya dari awal kita pembahasan yang bulat-bulat. Iya. jadi bulat-bulat atau Iya, apa pertanyaannya apa jawabannya. Ya. Jadi intinya dari pertanyaan kita yang pertama, kalau kita membatalkan puasa itu ada 2. Ada kalanya tidak apa-apa, ada kalanya tidak boleh. Kalau tidak apa-apa, kita dalam keadaan terpaksa, darurat. Kalau tidak terpaksa, itu dosa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah itu kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa seperti sesuatu yang masuk ke tubuh kita yang 7 tadi dan sebagainya. Itulah 10 menit rangkuman dari semuanya. Mungkin segini aja untuk pembahasan kali ini ya. Ya, agak rumit ya. Jadi pembahasan sekarang agak rumit. Sedikit, Bro.
Ya, jadi Anda masuk hukum usul fikih itu panjang gitu, Bro. Iya. Anda mungkin bisa pergi ke pondok. Anda mungkin. Iya, mungkin. Jadi meninggalkan syuting nanti. Oke, mungkin segini aja ya Iya. pembahasannya. Oke, segini aja untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat bertemu di episode selanjutnya. Saya Refli Kipas. Saya Rahmat Hidayatullah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.